Nah, kita udah belajar beberapa hal ya, dari sisi modulasi dan channel coding, sehingga kita mulai melihat ya bahwa di dalam sistem komunikasi digital itu bisa ada hal yang kita kompromikan ya. Kalau kita tambahin channel coding yang berat, kita buang bandwidth, tapi BER kita jadi lebih bagus ya. Lalu kita bisa pakai power yang lebih kecil gitu misalnya untuk mendapatkan BER yang sama begitu ya, tapi kita buang bandwidth. Jadi antara bandwidth, power, kompleksitas sistem, dan BER itu kayak ada space yang kita bisa trade off gitu ya, yang kita bisa optimasi sesuai dengan kondisi yang kita hadapi ya. Nah, di chapter 9 ini fenomena semacam itu diteoretisasi begitu ya, dan menggunakan teori Shannon gitu karena ilmuwannya yang menemukan ini tahun 1948 ya, udah lama banget ya. Itu adalah Claude Elwood Shannon, dia engineer di Bell Labs ya, dan dia memikirkan problem-problem yang eh, pertanyaan yang basic banget begitu ya. Misalnya informasi itu apa sih sebenarnya begitu ya. Lalu kalau di channel kita ada noise, terus kita mau transmisi kita itu tanpa noise, itu sebenarnya seperti apa matematikanya gitu ya. Jadi dia ada paper yang sangat terkenal tahun 1948 ya. eh, Pemikiran-pemikiran dan perhitungan itu ya dengan teori probabilitas yang dia turunkan menghasilkan Shannon limit ya, yang sekarang ya diambil ya sebagai semacam seperti teori Einstein ya kalau di komunikasi digital, bahwa itulah batasnya yang kita tidak bisa lewati ya. Seberapapun kita optimasi space kita itu ya, power, bandwidth, BER, kompleksitas sistem ya, kita tuh kapan-kapan mentok ya kena sama Shannon limit itu ya. Tapi si Shannon ini merumuskan matematikanya gitu ya. Dan Sklar ini berusaha menjabarkan lagi ya hal-hal itu di chapter 9 ini ya. Tetapi tentu saja Sklar bukan Shannon ya. Jadi dia membangun textbook itu kan dibuat supaya kita lebih gampang paham ya. Jadi kita bergulat dulu dengan berbagai problem modulasi, channel coding. Begitu kita udah tahu modulasi, channel coding, oh kita tahu ini bisa dioptimasi gitu ya. Tapi batasnya di mana begitu ya. Sehingga di chapter yang cukup late ini kita bisa mulai mendiskusikan Shannon limit. Shannonnya sendiri menemukan Shannon limit ini tanpa tahu channel coding dulu, tanpa seluruh perkembangan sistem modulasi modern gitu ya. Dia pokoknya berpikir hal yang basic, mainnya cuma teori probabilitas, terus menurunkan relasi-relasi matematika itu ya. Jadi Shannon tuh dahsyat banget ya sebenarnya ya. Nah ini apa, lecture notes yang ini udah dibaca oleh Bu Junita juga, dan bagian-bagian yang agak sulit dimengerti dari tulisan saya itu dihaluskan ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih menolong sekarang ya. Nah, jadi ini dibuka dengan paragraf yang bilang bahwa kita bisa melakukan trade off ya, yaitu misalnya memaksimalkan bitrate ya, atau meminimalkan BER, atau meminimalkan power ya, dan kata lain EB per N0, atau meminimalkan bandwidth yang dibutuhkan, atau memaksimalkan pemakaian sistem ya, atau meminimalkan kompleksitas sistem ya, receiver kita atau transmitter kita gitu ya. Jadi ini ada ruang gerak kita, parameter-parameter tertentu yang kita bisa geser dengan akibat mempengaruhi parameter yang lain begitu ya. Dan kita udah lihat di dalam kurva ini ya, di chapter 4 waktu bicara modulasi, sebelah kiri ini MFSK, frequency shifting, yang sebelah kanan ini phase shifting ya, BPSK. Dan kelihatan relasinya beda ya. Kalau ini yang frequency shifting, kalau modulation levelnya naik, dia BER-nya makin bagus. Ya karena sebenarnya bandwidth-nya tambah ya, karena kita akan tambah frekuensi baru untuk frekuensi shifting-nya. Kalau yang phase shifting, modulasinya naik ini di K-nya naik, maka BER-nya turun ya. Tapi sebenarnya kalau level modulasinya naik, data rate-nya yang meningkat ya, karena setiap simbol mengandung lebih banyak bit begitu ya. Tapi harga yang harus dibayar jadi BER-nya. Kalau yang ini harga yang harus dibayar kalau FSK bandwidth-nya
begitu. Jadi ada trade off yang berbeda ini ya. Yang di chapter 9 ini juga diperinci ya oleh Sklar. Misalnya di gambar 91 ini ada pergerakan-pergerakan ya, misalnya dari A ke B, ini pergerakan standar nih. Di dalam kurva bear ini kalau kita naikin EB0-nya, berarti power transmitnya kita naikin, bear-nya membaik begitu ya di kurva yang ini dari A ke B. Ya, lalu ada penjelasan juga pergerakan dari C ke D gitu ya. Kalau dari C ke D ini berarti yang ini ya, C ke D, maka EB0-nya dipatok tetap. Ya, tapi kalau kita ubah modulasinya ya menjadi apa tambah tinggi level modulasinya atau tambah rendah, kita bisa dapatkan bear yang berbeda ya dengan power yang tetap gitu ya. Lalu ada trade off juga arahnya dari E ke F. Ya, kalau E ke F yang ini berarti kita mau bear-nya tetap ya. Katakanlah 10 pangkat minus 4 something ini ya. Lalu kalau kita rubah level modulasinya, dia bergerak ya. Bear-nya tetap, tapi saya butuh power yang berbeda ya besarnya begitu ya untuk tetap menjaga supaya bear-nya tetap, tapi data rate-nya makin tinggi atau makin rendah gitu ya. Jadi ada space untuk bergerak-gerak seperti itu ya. Lalu ada contohnya juga, misalnya 8 PSK dibanding dengan 16 PSK. Begitu ya, kalau 16 PSK berarti bitrate-nya lebih cepat. 8 PSK itu lebih kecil ya karena cuma 3 bit. Kalau 16 PSK 4 bit begitu ya. Sehingga eh, apa 16 PSK itu simbol rate-nya ini lebih kecil ya. Dia simbol rate-nya untuk transmisi bit yang sama butuh lebih sedikit simbol karena setiap simbol mengandung 2 kali lipat bit ya. Tadi cuma 8 bit, sekarang bisa 16 bit. Ya, sehingga meningkatkan level modulasi akan meningkatkan power transmit ya. Level modulasi ini kalau naik ke arah F, power transmitnya akan naik karena untuk menjaga bear yang sama. Nah, tetapi simbol rate-nya memperlambat, pemakaian bandwidth bisa dikurangi ya untuk data rate yang sama. Ya, jadi jika menggunakan besar alokasi bandwidth yang sama, kalau misalnya bandwidth yang nggak dikurangi, maka level modulasi PSK yang lebih besar akan menghasilkan data rate yang lebih tinggi ya. Jadi kalau bandwidth dipatok sama, powernya harus lebih tinggi untuk supaya bear-nya tetap, maka nanti data rate-nya meningkat. Begitu ya, karena setiap simbol itu mengandung lebih banyak bit begitu ya. Jadi total data rate-nya yang meningkat gitu ya. Nah, ini ada permainan-permainan semacam itu yang diperinci oleh Sklar dengan berbekal gambar yang ini ya, memperlihatkan bahwa di dalam space bear, bandwidth, kompleksitas, power, modulasi, kita bisa melakukan optimasi-optimasi tertentu ya. Nah, tetapi seberapa hebat pun kita melakukan optimasi dan engineering, ada batasnya ini nih ya yang kita akan berkenalan. Kalau Nyquist limit kita udah berkenalan di chapter 3 ya. Waktu kita bicara soal intersimbol interference. Ya, jadi waktu bicara intersimbol interference, Harry Nyquist itu bilang kalau kita punya sebatas bandwidth tertentu supaya transmisi kita itu tidak menimbulkan intersimbol interference, artinya pulsa kita nggak melebar nabrak pulsa berikutnya begitu ya. Maka kalau kita susun, kalau di frekuensi domain fungsi kotak, berarti di time domain kan fungsi sinus x per x itu ya, yang buntutnya sampai tangga. Kalau kita susun sedemikian rupa pulsa sinus x per x kita itu supaya di titik nol itu selalu kena di puncak pulsa yang berikutnya, sehingga puncak pulsa berikutnya nggak terganggu itu dengan struktur yang semacam itu, maka kita intersimbol interferensinya nol. Ya. Nah, dengan struktur yang semacam itu, kita punya batas kecepatan transmisi karena puncaknya itu nggak bisa sangat dekat ya. Kita nggak bisa tempelin sedekat-dekatnya. Kalau kita tempelin sedekat-dekatnya dia nggak ortogonal lagi ya. Artinya dia nanti kena buntutnya pulsa yang di sebelahnya itu ya. Jadi ada jarak tertentu supaya harus ortogonal.
Nah, jarak itu menentukan seberapa cepat kita bisa transmit data rate kita, kalau kita punya bandwidth tertentu ya. Dan di dalam hal ini simbol rate itu, maksimum adalah 2 simbol per second per hertz. Begitu ya, artinya, eee, ini kan per hertz ya, berarti per bandwidth tertentu kita cuma bisa punya simbol rate 2 kali bandwidth tersebut. Ya, dengan syarat supaya tidak terjadi intersimbol interference, ya. Nah, tapi pada kenyataannya, di sini Sklar bilang ya, pada kenyataannya kita nggak bisa juga mentok ke 2 simbol per hertz per second ini. Biasanya selalu ada ya ketidakidealan ya. Bandwidth yang dibutuhkan biasanya 10% atau 40% lebih banyak sehingga kecepatan maksimum transmisi itu supaya tidak terjadi intersimbol interference praktis adalah 1,8 atau sampai 1,4 simbol per second per hertz. Jadi nggak pernah mentok kedua begitu ya. Karena kan kita tahu juga lah buat filter kotak susah ya. Basically kita pakai roll off factor itu supaya bisa melandai dan sebagainya. Berarti kita harus ada jarak juga ya, simbol kita nggak bisa terlalu rapet ya, sehingga 2 simbol per second per hertz ini tuh batas teoritis keras, kalau secara praktis ya mungkin 1,8 atau 1,4 ya. Nah, tapi Nyquist limit ini itu belum bicara noise sama sekali. Ya, jadi ini adalah simply medium yang punya bandwidth yang terbatas, tapi nggak ada noise. Bagaimana kalau ada noise ya? Nah, itu kerjaannya Shannon itu ya. Kalau saya punya white noise katakanlah ya, atau white Gaussian noise ya, AWGN gitu ya. Nah, berarti kan langsung apa, channel saya itu nggak bersih. Nah, kalau channel saya nggak bersih berarti saya lebih lebih ada restriksi lagi kali ya kecepatan transmisi saya begitu ya. Nah, limitnya apa? Kalau kita ketahui noise-nya, sebenarnya kapasitas channel kita seberapa. Nah, itu yang dipikirkan oleh Shannon ya. Nah, jadi definisinya Shannon itu batasannya bukan intersimbol interference kayak Nyquist ya, melainkan adalah terkait dengan error karena akibat ada noise ya. Nah, jadi eh, menurut Shannon ya, kalau capacity channel ini C ya, notasinya ya, itu masih lebih besar dari data rate kita, biasanya notasinya R ya, ini data rate R ya. Jadi artinya gini, kita punya pipa, pipa kita itu punya kapasitas. Lalu kita berusaha transmit eh, komunikasi digital ya dengan data rate R. Kalau data rate R-nya itu kapasitasnya lebih kecil dari C pipa kita itu ya, maka secara teoritis kata Shannon, kita akan selalu bisa memakai coding tertentu yang pas mencapai transmisi yang tanpa error. Gitu. Ya, jadi Shannon limit itu bicara kapan kita masih bisa transmisi tanpa error ya. Errornya seberapa banyak dia dia nggak bicara ya, 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 8 dan sebagainya, itu tergantung dari codingnya. Ya, tapi kalau R itu masih lebih kecil dari C, kita selalu bisa mendesain coding yang cocok, yang pintar, yang hebat ya. Pakai convolutional coding atau pakai apa Hamming block codes, pakai apalah terserah gitu ya. Sehingga error kita practically nol kalau data rate kita lebih kecil dari channel capacity. Ya, tapi kalau kita maksain data rate yang sudah lebih besar dari C, ya, tidak mungkin ada skema coding apapun, seberapa hebat pun engineering kita untuk menekan error sekecil mungkin. Ya, jadi dengan kata lain kalau R lebih besar dari C ya, maka transmisi tanpa error itu udah nggak bisa. Jadi ini udah bukan practical systems lagi. Ini nggak bisa dibuat. Ya, karena begitu kita paksa sistem kita dipenuhi error. Gitu ya, dan sistem yang banyak error ya basically kita nggak bisa pakai lah begitu ya. Tapi kalau ada di bawah channel capacity R-nya itu, maka ya tentu aja kalau kita desain engineeringnya nggak bagus ya, error kita gede ya. Tapi selalu ada kemungkinan coding untuk membuat transmisi kita itu tidak ada error. Tinggal kita itu berpikir engineering ya. Jadi caranya Shannon merumuskan limitnya itu seperti itu ya.
terhadap kemungkinan masih bisa nggak tidak error. Ya, kalau udah melebihi capacity C nggak bisa lagi, mau diapain juga nggak bisa, pasti ada error. Tapi kalau lebih kecil dari C bisa, tinggal kita secara cerdas pilih codingnya, begitu ya. Dan C ini Shannon itu tuliskan rumusnya. Nah ini dia nih yang sebenarnya menjadi limit kita. Ya jadi kalau kita punya signal to noise tertentu ya, S per N tertentu ini, dan punya bandwidth tertentu W, maka channel capacity kita ini langsung tertentu nih. Dan Shannon itu menulis rumusnya sebagai W log basis 2 1 plus signal to noise ratio. Begitu ya, ini udah kayak EMC kuadrat ya. Kalau rumus Einstein atau apa ya, cuman ada beberapa huruf kecil ini, tapi ini semacam limitasi fisik dari seluruh kemampuan transmisi komunikasi digital kita nih. Ya. Nah ini penurunannya kalau kita tanya ya, Shannon kenapa bisa tahu sih rumusnya gitu ya, agak rumit ya, harus baca papernya dia tahun 1948 yang puluhan halaman itu ya. Sklar juga nggak berusaha menerangkan dengan sangat mendetil ya, tapi ya lebih banyak daripada cuma ringkasan satu paragraf ini ya. Jadi kalau mau bisa coba ngintip ke Sklar ya, bagaimana dia berusaha menjelaskannya ya. Karena ini kan rumusnya ringkas banget kayak magic begitu ya. Dia tahu dari mana ya kayak gini gitu ya. Perenungan-perenungannya itu kalau di papernya yang tahun 1948 itu ya dia pertama-tama memikirkan persoalan informasi itu apa. Nanti kita lihat sedikit ya di belakang uh, ini ya lecture notes ini. Jadi yang saya pikirkan adalah informasi itu apa, lalu kalau ada sumber informasi dilewatkan ke channel, lalu channel itu mengakibatkan noise ya, ada perubahan. Perubahan itu artinya kalau ditransmisikan X, tahu-tahu yang diterima Y begitu ya, maka berarti simbolnya itu berubah, berarti itu error. Lalu secara probabilitas itu dirumuskannya seperti apa ya, pakai teori probabilitas. Nah, nanti dia bisa menghitung efek error itu ya terhadap sumber informasi itu begitu ya. Secara matematis lewat perenungan-perenungan itu lama-lama dia bisa merumuskan yang ini nih sebagai channel capacity begitu ya. Nah, ya ini tadi udah ya ada pengertiannya. Jadi kalau ujian misalnya ya pertanyaan standarnya adalah apa bedanya Shannon limit sama Nyquist limit gitu misalnya ya. Dua-duanya bicara soal batas transmisi, tapi sebenarnya yang digambarkan oleh dua teori itu apa gitu ya. Nah hal kayak gitu kita mau bisa menjelaskan ya, karena kan kita engineer telekomunikasi gitu ya. Nah lalu rumus Shannon ini bisa dituliskan dalam berbagai bentuk ya. Basically cuma diatur-atur sih. Misalnya yang ini ya, channel capacity per W, berarti sebelah kanannya dibagi W juga gitu ya. Lalu kita bisa punya representasi yang berbeda ya. Lalu gambarnya kalau digambar itu jadi seperti ini nih. Kalau C per W ya, ini berarti channel capacity per bandwidth yang kita punya nih. Ya, kalau channel capacity itu biasanya bits per second ya karena data rate gitu ya. Terus per hertz ya karena bandwidth yang kita punya berapa banyak ya. Terus kalau digambar jadi gitu ya. Kurva ini, logaritmisnya ini ya. Nah, artinya di sebelah sini ada practical system. Ya, ini ada SNR tertentu yang kita pakai untuk transmisi gitu ya. Terus di sebelah sini sistemnya bisa kita buat, tapi yang sebelah sini nggak bisa. Ya, karena kalau mau nyebrang ke sini, ini kan berarti channel capacity per W-nya lebih tinggi dari satu batas tertentu ya. Nah, ada area yang kita nggak bisa capai ya, karena nubruk tembok Shannon ini. Yang kita bisa buat ini adalah yang di bawah sini, gitu ya. Nah, lalu ada rumus yang lain ya, yang kalau kita coba atur ulang lagi ya, dengan asumsi kalau transmit rate R-nya sama dengan channel capacity C ya, maka rumus Shannon ini bisa diformulasikan dalam bentuk EB per N0 ya. Jadi harusnya kan signal to noise ratio nih. Tapi kalau ada batasan ini R sama dengan C ya, terus jadi bisa diatur ulang rumusnya, terus bisa kita nyatakan dalam EB per N0 begitu ya, sehingga
kita bisa gambarkan kurvanya sekarang di sebelah sumbu X-nya ini EB per E0 nih. Ya, sama dengan satu bentuk W per C tertentu ya. Ini berarti bandwidth dibagi channel capacity ya, makanya hertz per bit per second. Terus ini kurvanya bentuknya 2 pangkat channel capacity begitu ya. Jadi kurvanya jadi seperti ini. Lalu bagian sistem yang bisa dibuat ada di sebelah sini ya, practical sistemnya. Yang di sebelah sini nih yang nggak bisa ya. Karena kalau di sebelah sini ya, artinya W per C-nya bandwidth yang dibutuhkan untuk channel capacity tertentu maunya sekecil-kecilnya bandwidth yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kan pemanfaatan bandwidthnya luar biasa hebat ya. Bandwidthnya sedikit tapi jadi channel capacity-nya gede gitu ya. Nah, ada batas tertentu yang kita nggak bisa paksa bandwidth yang dibutuhkan lebih kecil dari batas tertentu ini nih. Ini unattainable region-nya ada di bawah sini, nggak bisa kita buat ya. Yang bisa dibuat tuh yang di atas sini gitu ya. Nah, ya jadi sumbangannya Shannon ya itu adalah sebenarnya ya menunjukkan bahwa secara teoretis kan zaman dulu sebelum ada channel coding dan lain sebagainya kali bit error rate ya dari sistem tertentu dengan data rate tertentu itu mungkin jauh lebih jelek ya daripada yang seharusnya. Tapi sebelum Shannon menarik garis itu ya, orang tuh nggak tahu ya seberapa bagus kita bisa push sistem kita gitu ya, karena garis itu limitnya nggak ada. Ya, tapi begitu Shannon bisa bilang ya ada garis batas itu ya, Shannon limit itu, maka orang jadi berpikir, oh berarti sistem kita ini kurang bagus nih, codingnya masih kurang kali ya. Berarti ada hal yang bisa kita lakukan untuk kita tuh mendekati tembok Shannon itu begitu ya, sehingga mengembangkan berbagai teknik modulasi ya, mengembangkan berbagai teknik channel coding begitu ya, karena ini masih jauh dari Shannon limitnya begitu ya. Jadi lama-lama terus Shannon limit itu berusaha didekati terus ya oleh banyak generasi engineer yang mengembangkan berbagai teknik komunikasi digital ya. Jadi ini kalau kita belajar di buku kayak Sklar ya di textbook, selalu orang tuh ceritain dulu channel codingnya, modulasinya, karena hal itu lebih gampang ya kita pahami dibandingkan garis batas yang cuman bisa ditelusuri secara matematik itu ya. Padahal penemuannya di realitasnya kebalikannya tuh. Shannon nemuin garis batasnya itu dulu ya lewat perhitungan matematikanya, baru muncul berbagai teknik-teknik modulasi dan coding yang modern gitu ya. Jadi luar biasa ajaib sebenarnya si Shannon itu begitu ya. Nah, tapi karena ada garis Shannon itu tadi ya mendorong semua engineer itu untuk menemukan skema coding yang bagus ya, yang bisa menghasilkan transmisi yang lebih baik ya. Terus jadi kita bisa tahu juga modulasi-modulasi bisa kita optimasi ya. Tapi kita juga tahu secara praktis ada batas tertentu ya, level modulasi nggak bisa terus ditingkatkan begitu ya. Channel coding walaupun bisa kita buat sampai kompleks sekali kayak turbo codes dan lain sebagainya, tapi tetap ada batas yang kita nggak bisa lewatin ya. Itu kita tahu juga begitu ya. Nah, misalnya ada paragraf ini ya, ini juga penjelasannya Sklar ya. Shannon limit menyatakan bahwa meskipun untuk menurunkan power transmit, channel capacity per bandwidth dapat terus diturunkan hingga mendekati nol. Ini nol kan artinya kita nggak pakai power apa-apa tuh terus untuk menghasilkan channel capacity dari bandwidth tertentu ya. Nih gambar 9.2 ya, gambar yang ini ya. Artinya kita bisa sih geser terus ya signal to noise kita ini ya supaya mendekati titik nol gitu ya. Artinya kita nggak ada effort sama sekali, nggak pakai powernya kecil banget ya, bisa sih. Tapi kapan-kapan ya kapasitinya kalau kita paksa ke arah nol, kapasitinya habis juga. Ya, jadi kecil juga gitu ya. Jadi ada limit tertentu ini ya yang nggak bisa ya
kita pikir bisa kali ya bikin sistem yang pakai power mendekati nol, ya nggak bisa. Channel capacity-nya nanti jadi sangat kecil juga ya. Atau sebaliknya ya, kalau bandwidth per capacity dapat terus dinaikkan hingga mendekati tak hingga. Ya ini kan artinya kalau eh, mendekati tak hingga berarti ya ini kebalikannya, kita itu menghasilkan channel capacity tanpa power ya. Ini gambar 9.4 ya, yang ini nih. Ya kita mau W per C-nya kita paksa sampai tak hingga begitu ya. Tapi ini nggak bisa nih. Nanti lama-lama dia lurus ya, terus dia asimptotik terhadap garis ini tertentu nih. Ini sekitar minus 1,6 dB. Ya artinya ada limit tertentu nih yang kita nggak bisa ya, cuman bisa mendekati aja gitu ya, tapi nggak bisa melewati ya. Nah ini angka ini minus 1,6 dB ini pembuktiannya bisa dilihat di Sklar ya, halaman 528, 529. Sengaja nggak saya pindahkan ke sini karena nanti bisa complicated begitu ya. Tapi buat yang pingin bisa ngintip ke Sklar ya. Nah, jadi ada persoalan itu ya, bahwa ada limit itu minus 1,6 dB ini ya, bahwa di limit yang ini kurva Bear itu mentok begitu ya. Jadi ada diskontinuitas ya. Eh, jadi kurva error probability performance akan discontinue dengan nilai PB yang tidak dapat ditentukan dalam rentang mulai dari 0,5 dB sampai 0 dB ya. Jadi kalau kita lihat eh, ini bearnya nggak kelihatan ya. Tapi cuman mungkin sebentar, ada kurva yang lain nggak ya? Oh enggak, di atas ya. Bentar. Ini ya. Sebenarnya di sini yang kelihatan tembok Shannon limitnya ini digambar ini ya, terhadap modulasi FSK ini. Lalu di sini ini kelihatan bear-nya ini. Ini nggak bisa, nggak kan, ini kalau apa modulasinya ditingkatkan ini makin bagus tapi lama-lama mentok gitu ya, sehingga ada batas ini di sini antara 0 sampai 0,5 dB gitu ya. Jadi itu yang tadi ditulis itu tuh di dalam paragraf penjelasan ini ya. Nah, eh, jadi dengan memegang prinsip Shannon limit ini ya, secara teoritis sistem BPSK dengan power transmit 9,6 dB dapat menghasilkan bear 10 pangkat minus 5 ya. Jadi dapat lebih ditingkatkan lagi dengan meminimalkan power transmitnya hingga minus 1,6 dB. Ya, dengan demikian ada perbaikan besar power transmit hingga 11,2 dB ya. Jadi kalau minus 1,6 sama 9,6, karena batasnya kan di 1,6 ya. Jadi jarak powernya itu 11,2 dB ya. Nah, kalau kita mau paksa sistem kita itu mendekati Shannon limit ya, peningkatan ini dapat dilakukan dengan menambahkan channel coding. Channel codingnya pokoknya yang sangat kuat ya, ya akhirnya akan menambah pemakaian bandwidth ya. Kalau kan kita ingat channel coding itu memang nyelipin bit yang bukan informasi supaya ada struktur matematika, terus kita bisa mendeteksi atau mengkoreksi error begitu ya. Nah, jadi kita buang bandwidth ya, tapi powernya kita bisa reduksi habis-habisan ya, dan bisa mendekati minus 1,6 ini. Berarti sebenarnya bisa ada gain itu, perbaikan itu sebesar 11,2 dB ya. Tapi pada kenyataannya channel coding yang kita yang paling canggih, yang paling kuat, turbo codes itu nggak bisa tuh meningkatkan sampai 11,2 dB ya. Secara praktis kita yang bisa kita capai peningkatannya 10 dB. Gitu ya. Jadi terhadap Shannon limit itu juga ada semacam batasan fisik kepraktisan gitu ya. Bisa aja sih kita desain hal yang secara matematika hebat dan lain sebagainya gitu ya, secara teoritis,
peningkatannya bisa 11,2 dB secara power gain-nya, tetapi pada kenyataannya sekitar 10 dB yang bisa kita capai pakai channel coding yang paling hebat, yaitu turbo codes, begitu ya. Itu yang mau dibilang Sklar nih di paragraf yang ini. Ya. Nah mungkin segitu dulu ya soal channel limit. Di bawahnya itu soal informasi nanti kita bicarakan. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, tadi Shannon limit nggak bisa ditembus itu karena tadi penurunan rumus yang di Bapak bilang tadi itu, Pak ya? Iya, jadi channel capacity itu ditentukan oleh bandwidth W dan ditentukan oleh signal to noise ratio. Dan kalau kita paksa data rate kita melebihi channel capacity, Shannon akan bilang kalau kita paksa kita nggak bisa punya transmisi yang tanpa error. Ya, artinya sehebat apapun kita melakukan coding, modulasi dan lain sebagainya, pasti kita punya error nanti di sistem kita karena kita memaksa data rate yang lebih besar dari channel capacity gitu. Tapi sebaliknya di sisi yang practical system, artinya kita akan selalu bisa punya coding yang membuat sistem kita tanpa error. Nah, kan kita sistem komunikasi digital itu juga jadinya punya jaminan ya akibat teori Shannon itu ya, bahwa kalau kita beroperasi di bawah channel capacity ya, selalu bisa ada kemungkinan yang tanpa error itu. Karena kalau nggak ada jaminan tanpa error kan kita selalu was-was ya. Nanti kalau kita komunikasi terus merubah data di ATM kita, terus gimana kalau error atau nolnya hilang atau apa gitu ya. Dan tidak ada jaminan ya bahwa secara engineering kita bisa ya membuat sistem komunikasi tanpa error. Ya berarti secara praktikal nanti kita nggak bisa ya punya sistem komunikasi yang bagus ya gitu ya. Tapi dengan teori channel limit itu artinya kalau kita beroperasinya di daerah yang practical system itu yang memang bisa dibuat, artinya kita memang bisa buat sistem yang tanpa error gitu. Cuman di balik tembok channel limitnya, ya apapun yang kita lakukan, apapun effort engineering kita, pokoknya udah nggak bisa. Kita harus makan errornya gitu. Dan kalau kita harus makan errornya ya artinya juga kita nggak bisa berkomunikasi dengan reliable sih. Nah, tembok itu adalah batasan antara sistem yang bisa dibuat tanpa error dan sistem yang tidak bisa lagi dibuat tanpa error. Ya. Dan yang luar biasa adalah Shannon itu bisa ya merumuskan. Jadi tembok itu sebenarnya komponennya di dalam rumusnya apa? Yaitu bandwidth sama signal to noise ratio. Lalu menuliskan relasinya itu lewat rumus yang begitu pendek itu. Itu yang sangat luar biasa sih dari dia sih. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kita lanjut lagi ya dengan teori informasi nih ya. Biasanya bahasan yang bagian ini tuh muncul kalau di buku-buku textbook itu dengan judul atau subjudul soal information theory begitu ya. Tapi Sklar memang sekalian bicarain Shannon terus sekalian juga bicarain ini karena ini sebenarnya terkait dengan logikanya bagaimana dia bisa menemukan relasi channel capacity itu sih ya. Nah, jadi di bagian ini ya, Shannon itu juga mempertanyakan ya, sebenarnya informasi itu apa sih ya? Karena jumlah bit itu bukan informasi loh, informasi itu lebih lebih halus lagi dari itu ya. Jumlah bit yang berbeda bisa mengandung informasi yang sama gitu ya, dan informasi yang sama bisa punya besaran file yang berbeda ya kan, tergantung dia dikompres atau enggak dan lain sebagainya. Tapi informasi itu sendiri berarti kan ada semacam konten tertentu begitu ya, yang kalau kita ngompresi file gitu misalnya ada batasnya juga ya. Kalau udah mentok gitu ya, kita zip udah nggak bisa makin kecil lagi juga ya, karena memang di file itu ada kandungan informasi itu yang nggak bisa kita padatkan lebih kecil lagi dari kandungan informasinya gitu, udah mentok gitu ya. Nah, tapi berarti mentok-mentok itu apa gitu ya? Dan secara matematika itu apa informasi itu ya? Itu dia ya yang dibayangkan Shannon dengan luar biasa juga ya. Dan Shannon itu mengusulkan ya bahwa informasi itu sebenarnya adalah entropi. Ya, dan entropi ini adalah kekacauan. Begitu ya, sama kayak kalau di fisika ya, tingkat kekacauan itu entropi itu mungkin kalau di fisika biasanya S ya notasinya. Kalau di teori komunikasi ini notasinya H.
ya, tapi konsepnya mirip ya. Jadi artinya kekacauan itu ya, unpredictability itu yang memunculkan informasi sebenarnya. Jadi kalaupun kita punya 26 alfabet ya, A sampai Z gitu misalnya ya. Tapi kalau yang keluar setiap kali selalu A. Alfabet lain nggak pernah keluar. Nah itu kan berarti kepastiannya tinggi kan. Nggak ada kekacauan kan. Tetapi berarti di dalam kasus yang seperti itu juga nggak ada informasi. Ya karena abis A kita selalu tahu nanti keluarnya A lagi kok. Yang lain nggak pernah keluar hurufnya gitu misalnya ya. Jadi di dalam satu kepastian tidak ada informasi. Informasi itu adalah kekacauan, ya, adalah entropi. Ya dan secara kalau kita punya sistem digital ya dan biner, ini Shannon ini merumuskannya jadi seperti ini. Ya, entropi itu adalah minus sigma. Lalu ini P ini probabilitas ya, munculnya satu simbol log basis 2 PI. Ya, ini adalah entropi dari sumber informasi kita. Begitu ya. Jadi kalau event kalau kita punya 26 alfabet A sampai Z, tapi setiap kali keluar adalah ngurut ya. A, B, C, D, E gitu ngurut terus ya. Sampai Z terus habis Z balik lagi A. Itu juga nggak ada informasi tuh. Bahkan kalaupun kita punya 26 huruf. Karena setiap kali keluar selalu ada kepastian. Habis A pasti B, habis B pasti C, dan seterusnya gitu ya. Nggak ada kekacauannya sama sekali, nggak ada probabilitas ini seberapa sering dia muncul. Karena kalau ada probabilitasnya yang bukan 0 atau 1, misalnya setengah, berarti ada separuh probabilitas itu kita nggak tahu dia keluar atau enggak gitu ya. Nah, kalau ada kekacauan selalu ada informasi. Begitu nggak ada kekacauan, kalau cuma ada kepastian, nggak ada informasi juga. Ya, jadi itu semacam intuisi ya yang sulit ditangkap ya. Informasi itu sebenarnya apa dan Shannon ini merumuskan hal itu begitu. Ya, nah. Jadi kalau informasinya biner ya, misalnya cuma ada 0 sama 1 ya, terus diplot ya pakai rumus ini, lalu kalau biner kan berarti either keluar 0 atau 1 ya, cuma ada dua sisi kayak melempar mata uang gitu ya. Berarti kalau yang satu eh, probabilitasnya P, maka probabilitas yang satunya Q adalah 1 minus P. Ya, sehingga kita bisa masukin P dan 1 minus P ke dalam rumus ini ya, terus menggambarkan kurvanya. Kurvanya ini adalah ini gambar 9.5 ini di buku Sklar ya. Jadi kita lihat ya, kalau probabilitas P itu pasti ya, 1 gitu misalnya pasti, maka berarti dia selalu keluar gitu ya, simbolnya ya. Informasinya 0 ya, karena entropinya ini digambarkannya di sumbu Y ini nih. Entropinya 0 berarti informasinya 0. Itu tadi ya konsepnya. Kalau kita cuma ada kepastian, informasinya nggak ada. Ya, dan di apa ekstrim satunya juga gitu. Kalau simbol itu probabilitas keluarnya 0, nggak pernah keluar gitu ya. Nggak ada informasi juga. Tapi kalau probabilitasnya setengah, kita nggak tahu nih, 50% kemungkinan keluarnya 1, 50% kemungkinan keluarnya 0. Kita nggak tahu kalau kita lempar lagi kali ini keluarnya apa gitu ya. Nah, informasi itu maksimum ya, dan informasinya jadi satu justru di situ. Gitu ya. Jadi kalau makin bergeser, oh kalau kita ngelempar koin, head itu keluarnya jauh lebih sering ya. 0,8 apa 80% kemungkinannya dibanding yang tail gitu misalnya, maka informasi kita tuh berkurang gitu ya, karena berarti koin kita itu rada penyok atau apa ya, nggak imbang gitu ya. Nah, jadi konsepnya informasi itu seperti itu ya, kalau kita pakai rumus Shannon ini nih untuk membayangkan dan memikirkan informasinya ya. Nah, lalu misalnya ya, kalau kita punya 3 sumber informasi ya. Jadi maksudnya sumber informasi kita itu punya 3 simbol ya, A, B, sama C. Ya, lalu A, B, sama C ini probabilitasnya nggak sama. Ya, katakanlah A itu seperempat keluarnya ya, jadi 25% dia keluar, B itu seperempat juga, C itu setengah. Ya. Terus kita membayangkan ya, kita perlu berapa bit untuk memodelkan sumber informasi yang semacam ini. Ya, harusnya kalau kita berpikirnya kemungkinan biner ya, kalau kita punya dua kemungkinan A sama B ya kita perlu 1 bit kan, karena supaya bisa 0 atau 1 gitu ya. Kalau kita punya 3 simbol A, B, C,
dalam bayangan kita perlu 2 bit ya. Karena pakai 2 bit kita bisa punya 4 kemungkinan kan, 00, 01, 10, 11 gitu ya. Jadi padahal kita simbolnya 3. Jadi kalau punya 4 kemungkinan ya cukup ya untuk memodelkan 3 simbol gitu ya. Jadi kalau 4 kemungkinan kan 2 bit pikiran kita ya. Tapi sumber informasi yang ini, kandungan informasinya itu bukan 2 bit ya. Kalau kita hitung, kita masukin ke rumus ini entropinya ya. Terus minus ini dimasukin sigma ya 2 kali seperempat log seperempat. Karena kan A-nya seperempat, B-nya seperempat juga kemungkinan. Jadi ada 2 kali seperempat log seperempat. Lalu 1 kali C-nya ini setengah log setengah gitu ya. Kalau kita hitung ini entropinya, ini tuh 1,5 bit. Ya, jadi artinya kandungan informasi kita dengan dinamika probabilitas simbol kita keluar seperti ini, itu tuh cuma 1,5 bit. Artinya kalau kita ketemukan coding yang tepat ya, pakai 1,5 bit aja cukup untuk mentransmisikan informasi yang seperti ini. Nggak perlu 2 bit gitu. Ya. Tapi ini juga ada implikasinya ke kompresi. Ya artinya kalau saya punya simbol seperti ini, saya bisa kompres ya informasi saya sekecil-kecilnya sampai mentok adalah sampai 1,5 bit gitu ya. Eh, Kalau saya punya coding ternyata saya pakainya 2 bit atau 3 bit, berarti coding saya salah. Karena saya bisa kompres dia sampai batas kandungan informasinya, yaitu kandungan informasinya 1,5 bit. Tinggal kita pikirin ya cara kompresinya, codingnya gimana begitu ya. Tapi lebih kecil dari ini nggak bisa. Karena ini kandungan informasinya tuh segitu secara probabilitas. Gitu ya. Jadi dengan berpikir informasi itu apa, tiba-tiba fenomena seperti kompresi itu bisa dibayangkan ya. Lalu juga ini terkait dengan channel capacity itu ya, kalau ada error kita membayangkan error itu mempengaruhi data rate lewat channel capacity itu seperti apa, ini perenungan-perenungannya muncul dari situ tuh ya. Nah, ya ini kembali penjelasannya ya. Dari contoh simbol ABC yang itu tadi ya dengan probabilitas tertentu itu, bahwa merepresentasikan informasi dengan 3 simbol ini secara rata-rata tidak dibutuhkan 2 bit untuk setiap simbol, melainkan hanya 1,5 bit saja. Ya, besar 1,5 bit ini menunjukkan kandungan informasi sebenarnya dari sumber informasi dengan ketiga simbol tersebut. Jika skema coding yang dipakai tepat, setiap simbol dikodekan dengan jumlah bit yang tepat sesuai probabilitasnya, maka jumlah bit rata-rata dari deretan informasi dengan ketiga simbol tersebut akan secara minimal dapat bernilai 1,5 bit. Ya. Nah, artinya kalau probabilitas ini kita rubah-rubah ya, misalnya ada simbol yang jadi jauh lebih pasti ya, misalnya C ini bukan setengah nih, tapi 3/4 gitu ya. Lalu simbol-simbolnya ini menurun gitu ya. Nah, berarti kan dia terdorong kepada sesuatu yang lebih pasti ya. Berarti kandungan informasinya ini bisa lebih turun nih dari 1,5 bit nih. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya, terus ngitung. Gitu ya. Jadi kalau probabilitas dari sumber informasi itu berbeda begitu ya, kandungan informasi total dari deretan data kita juga berbeda ya. Di dalam paper tahun 1948 itu Ivan Shannon itu ya berusaha argue dengan rata-rata kalimat-kalimat dan huruf-huruf dalam bahasa Inggris itu probabilitasnya seperti apa. Dia berusaha membayangkan hal yang semacam itu tuh untuk come up dengan ide informasi itu sebenarnya kayak apa sih begitu. Ya, jadi pola berpikirnya probabilitas, lalu dengan menghitung ketidakpastian itu yang dia sebut entropi itu ya, kita bisa menghitung kandungan informasi dari satu sumber informasi gitu ya. Nah, lalu di bagian bawah ini perenungan-perenungan ke arah efek dari noise ya. Jadi kalau tadi Hx itu entropi dari satu simbol X, dan X itu adalah besaran random variabel yang melambangkan satu informasi seperti melempar dadu yang punya kemungkinan keluar simbol tertentu gitu ya. X itu random variabel, H itu entropinya, lalu Y ini random variabel yang berbeda begitu ya. Nah, sehingga bisa dirumuskan satu hal yang disebut equivocation adalah Hx dengan syarat Y.
ya adalah entropi relatif X jika Y yang merupakan correction factor akibat kemungkinan terjadinya kesalahan, di mana saat pesan Y diterima, namun pesan X yang dikirimkan. Ya, jadi H X dengan syarat Y ini syarat Y-nya adalah di penerima, yang diterima itu Y. Begitu ya. Dan HX dengan syarat Y ini bisa dituliskan rumusnya seperti ini. Jadi PX, Y gitu ya. Log basis 2 PX dengan syarat Y. Begitu ya. Nah, lalu ini jadi bisa dihitung nih ya, dan equivocation ini mencerminkan berapa banyak entropi atau ketidakpastian yang dihasilkan channel. Ya, jadi pada channel itu kalau channelnya tanpa error ya, HX dengan syarat Y itu 0. Ya, artinya nggak ada, kalau ditransmisikan X diterimanya Y, itu 0 tuh entropinya ya. Tetapi misalnya kalau bare itu ada error tertentu 0,01 ya, maka HXY itu dapat dihitung ya dengan masukin rumus ini ya, dan bare-nya ini 0,01 ini probabilitas bit errornya ini PB ya, dimasukin begitu ya. Lalu kita bisa hitung equivocation-nya HX dengan syarat Y ini adalah 0,081 bit per receive symbol. Begitu ya, sehingga kita tuh mulai bisa lihat efek kalau channel kita menghasilkan error ya, seperti apa ya terhadap perumusan matematika dari transmisi data kita. Begitu ya. Jadi kita bisa hitung juga error yang muncul di channel dalam besaran ketidakpastian itu ya, dalam besaran entropi, tapi bersyarat ya X dengan kondisi Y, begitu ya. Nah, sehingga H efektif ya, H efektif itu adalah entropi yang lewat ya, adalah HX, entropi sumber informasinya ya. Jadi di X itu di sumber yang ditransmisikan jumlah informasinya berapa, itu kan entropinya X, dikurangin entropi X kondisi Y ya, ini yang dihasilkan oleh channel, error yang dihasilkan oleh channel itu ya, karena dirumuskannya sebagai equivocation ini. Ya, jadi dengan demikian kita bisa ngitung H efektifnya ya, yang lewat itu. Ya, jadi kalau dihitung ya dengan bit error rate yang 0,01 ini ya, HX kondisi Y ini 0,081 bit ya, seperti yang dihitung di atas, maka H efektifnya adalah 1 kurang 0,081, yaitu 0,919 bit per receive symbol. Ya, jadi dengan demikian kalau data rate kita 1000 simbol per second, berarti data rate efektif kita yang akan tidak error ya adalah 919 simbol per second. Gitu ya, karena ada probabilitas errornya yang muncul akibat channel gitu ya. Kalau ditransmisikan 1000 simbol per second, kita nggak terima 1000 simbol per second bersih dan benar. Jadi tinggal 919 gitu ya. Nah, sehingga dengan cara berpikir yang demikian ya, mulai dari informasi itu apa, sumber informasi itu secara entropi, secara matematika ditulisnya gimana, lalu kalau ada error di channel itu kita nulisin matematikanya gimana ya, kita bisa mulai memikirkan secara matematika hitungan-hitungan seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada kasus khusus ya, dalam kondisi yang ekstrim, kalau probabilitas error itu adalah 0,5 ya, itu adalah sistem itu gagal total ya, karena kalau kita masukin HX Y-nya ini ya, kita masukin 0,5 ya, ini adalah 1 bit per simbol. Ya, dalam hal ini R efektifnya itu jadi 1000 kali 1 kurang 1 ya. Jadi habis nih. Ya, jadi ini adalah kalau bit error rate-nya 0,5, ini sistemnya udah gagal total, nggak ada transmisi lagi yang bisa lewat. Padahal kan 0,5 nih ya, probabilitas errornya bukan 1 ya, tapi 0,5 itu artinya kalau misalnya lebih besar dari 0,5 ya, katakanlah 0,6 atau 0,7 ya, maka kalau si receiver itu membalik ya, setiap kali 0 saya bilang 1, setiap kali 1 saya bilang 0 gitu ya, maka saya tiba-tiba bare-nya yang 0,7 itu jadi 0,3 gitu, hanya dengan receivernya itu membalik aja tebakan dia gitu ya. Jadi bare sebenarnya itu jadi 0,3 karena codingan saya balik gitu aja, tahu-tahu saya dapat bare yang lebih bagus daripada 0,5 ya.
Jadi bare 0,7 ini nggak masuk akal karena kalau kita bilang bare-nya 0,7 sebenarnya bare-nya 0,3 gitu ya. Jadi bare maksimum itu berapa? 0,5 ya karena nggak bisa lebih buruk dari ini. Dan kalau kita masukin ke rumus entropinya Shannon, ini udah gagal total sistem kita karena nggak ada R efektif yang lewat ini nol gitu, udah habis sebenarnya kemakan sama error begitu ya. Nah, lalu ini ada gambar 9.6 ya, di mana Sklar itu menunjukkan berbagai teknik modulasi ya terhadap capacity boundary. Ya, jadi ini data rate per bandwidth ya, ini sumbu Y-nya, bit per second per hertz ya. Lalu kita punya kurva ini ya, ini time box Shannon-nya ini ya, Shannon limit. Sumbu X-nya ini EB per N0. Ya, lalu kita tuh punya berbagai teknik modulasi ya yang titik bundaran ini adalah koheren MPSK ya, phase shifting. Ini yang bundaran ini ya, phase shifting. Terus ada yang 4 PSK, 8 PSK, 16 PSK, 64 PSK. Kita lihat kalau makin gede level modulasinya, dia secara data rate ya, secara R memang naik. Ya karena sumbu Y-nya kan naik ya. Tapi dia nggak mendekati Shannon limit ini secara gimana ya, karena naiknya harus ke sebelah kanan. Artinya saya harus nambah powernya nih, EB0 nih. Ya. Kalau kita bisa naiknya vertikal ya, langsung mendekati Shannon limitnya gitu ya, artinya saya nggak usah naikin power nih. Dengan kekuatan coding aja saya mendekat ke Shannon limit gitu misalnya ya. Tapi kan ini enggak ya, codingnya saya naikin, saya tuh bergesernya ke arah kanan ini ya. Mungkin terhadap Shannon limit ini relatif konstan ya jaraknya ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini ya, yang segitiga, ini tuh modulasinya tekniknya namanya QAM, Quadrature Amplitude Modulation ya. Ini berarti yang dipakai itu bukan cuma fasa, tapi amplitudonya juga. Jadi kombinasi begitu ya. Nah, ini kelihatan yang segitiga ini ya. Kalau ditingkatkan level modulasinya, naiknya lebih lebih drastis ke atas dibandingkan yang ini ya. Kalau ini naiknya tuh ke kanan terus rada nunduk begitu ya. Kalau yang PSK, berarti yang ini yang segitiga ini lebih efisien nih modulasinya QAM. Ya karena mendekati Shannon limitnya itu lebih 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 terasa pergerakannya ya. Karena kalau kita coba tarik terus ini mungkin makin dekat tapi makin susah ya, harga codingnya kompleksitasnya makin tinggi. Ya karena ini udah 256 QM nih, levelnya udah tinggi banget nih ya. Nah, kalau kita pakai yang FSK ya, frekuensi shifting, ini bergeraknya di level bawah sini nih. Ya jadi kalau kita naikin level modulasinya, dia bergeraknya ke arah sini ya. Ini 2, 4, 8, 16 ya. Artinya power kita yang kita butuhkan untuk transmisi data ini jadi menurun ya. Karena kalau kita ingat FSK itu kalau kita naikkan level modulasinya kan dia bare-nya makin bagus. Kalau bare-nya makin bagus ya saya nggak perlu EB0 yang gede-gede ya. Makanya dia bergeraknya ke arah sini ya. Tapi Shannon limitnya ada di sini nih, sebelah kiri ya. Jadi mendekati Shannon limit juga nggak terlalu ya. Jadi makanya dengan plotting yang seperti ini ya, metode modulasi yang paling populer sekarang yang dipakai adalah QAM ini. Ya pakai gabungan antara fasa sama amplitudo tuh karena tampaknya ini yang lebih efektif mendekati ke arah Shannon limit ya. Gitu. Ya jadi kalau kita punya peta seperti itu ya, terus terhadap berbagai coding dalam hal ini modulasi ya, ya kita bisa pilih-pilih ya gimana kita caranya mendekati Shannon limit ini karena disitulah batas kapasitas kalau kita mau optimasi kompromi setiap space dan resources yang kita punya mencapai hasil transmission rate yang paling optimal gitu ya kalau kita lihat peta ini gitu ya. Ya ini penjelasannya ya dari gambar-gambar itu ya. Yang tadi udah kita bahas juga sih ya. Dari kurva terlihat bahwa metode modulasi QAM secara umum terlihat lebih efisien ya,
lebih dekat kepada Shannon limit dibanding MPSK dan MFSK. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan buat diskusi ya. Apakah Shannon limit dapat dilewati ya? Mungkinkah Shannon salah ya? Sama seperti Einstein, mungkinkah Einstein salah begitu ya? Apa yang terjadi ketika kita berusaha mendekati Shannon limit? Ya, itu mungkin pertanyaan yang bisa kita diskusikan sih. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Tadi yang 0,5 itu Pak, 0,5 itu dari apa? Yang grafik yang benar-benar kayak puncak gitu Pak, yang tadi kan, yang di antara 1 dan 0 kan dia PB-nya 0,5 ya Pak ya? BR sorry Pak. Kalau kurva yang ini ya, ini adalah kurva sumber informasi 1 bit yang keluar bitnya dengan probabilitas P. Ya, jadi ini bukan error nih. Ini sumber informasi ya. Saya punya source ya. Lalu source itu menghasilkan deretan 0 sama 1. Cuman probabilitasnya keluar 0 itu berapa, keluar 1 itu berapa ya. Lalu kalau probabilitasnya 0 sama 1 itu setengah, berarti sama apa? Sama besar peluangnya untuk keluar 0 sama 1. Informasi saya itu paling tinggi karena tingkat kekacauan saya, entropi saya itu memang paling tinggi sehingga informasi itu paling besar. Jadi ini bukan error nih, ini sumber informasi aja kalau punya probabilitas tertentu, saya punya informasi yang berbeda kandungannya, tergantung dari probabilitas P ini. Gitu ya. Kalau yang udah berpikir error itu yang udah harus berpikir equivocation ini nih. Karena ini berarti adalah yang ditransmisikan X, tapi yang diterima Y. Nah, seberapa itu entropi yang terjadi di dalam yang ditransmisikan X berubah sampai jadi Y begitu ya. Dan ini secara matematika bisa dituliskan juga ya, sehingga bisa dilakukan perhitungan-perhitungan begitu. Dan yang tadi 0,5 itu ya, ini tuh cuman pembuktian bahwa kalau kita pasang bit error rate-nya 0,5 ya, ini udah menghasilkan equivocation itu sampai 0 R efektifnya. Ya, equivocation-nya 1, tapi kalau kita hitung data rate efektifnya itu karena 1 minus 1 jadinya 0 gitu ya. Nah, begitu 0 artinya sebenarnya transmission rate kita yang lewat nggak ada gitu ya. Sehingga dengan bit error rate setengah ini, dengan kata lain sistem transmisi kita udah gagal total. Kita tuh kan ini PB ini kan bit error rate kan, kita sering berpikir ya di dalam intuisi kita, kalau PB itu 1 ya, maka itu maksimum kan, karena probabilitas kan 1 maksimum. Ya, artinya apakah berarti kalau PB itu 1 kan, setiap kali kita transmisi 0, di receiver terimanya 1. Ya. Setiap kali kita transmisi 1, di receiver kita terimanya 0. Ya, kan pasti salah kan gitu kan, bit error rate itu ya. Tapi kalau bit error rate kita 1 ya, sebenarnya kalau kita balik receivernya kita ya, setiap kali 0 kita anggap itu 1 aja. Terus setiap kali 1 kita anggap 0. Maka kita nggak ada error sama sekali gitu. Ya, jadi probabilitas error yang paling tinggi bukan 1. Ya, karena pada saat 1 kita tinggal balik receivernya, tahu-tahu receiver kita sempurna gitu ya. Sehingga probabilitas kita yang paling worst, yang paling parah adalah setengah ini. Karena pada saat itulah R efektif itu gagal total. Begitu ya. Dengan pikiran Shannon ini ya, bagaimana cara menghitung logika ini, jadi fenomena itu bahwa bit error rate yang paling maksimum itu setengah itu bisa dijelaskan secara matematika dan jadi masuk akal gitu loh. Ini bagiannya ini tuh sebenarnya berusaha menggambarkan itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, memang teori Shannon ini ya kayak magic ya. Kita harus membayangkan ya, apa sih informasi ya dalam konsep seperti probabilitas gitu ya. Nah, disitulah kehebatannya Shannon ya, imajinasinya itu ya, dan terus mengerahkan teori probabilitas terus jadi bisa dituliskan secara matematikanya juga ya. Sehingga engineer-engineer yang selanjutnya itu selalu bisa ya juga
dengan trik-trik matematika yang sama, katakanlah mengerjakan satu teknik tertentu ya, either itu channel coding atau modulasi ya. Terus habis itu bisa lihat ya seberapa dekat sih saya terhadap channel limit itu ya. Kalau masih jauh, berarti pasti masih ada ya cara-cara engineering tertentu untuk membawa kita lebih dekat kepada channel limit itu ya. Tapi yang dipercaya ya channel limit itu udah batas ya. Kalau kita udah mentok ke situ, tidak ada cara engineering apapun yang bisa membuat kapasitas channel kita itu lebih tinggi dari itu. Itu udah nggak bisa gitu. Ya. Ya pas sama grafik yang tadi yang ngelengkung di bawah itu yang apa? Yang ada plot R sama dengan C itu di bawah itu pasti asimtot sama yang paling akhir sih Pak, grafik paling akhir. Ya ini. Oh, bukan ya. Paling Yang yang ada paling akhir. modulasi itu ya. Iya Ini. Pak. Itu pasti asimtot sama channel limit ya Pak yang bagian bawah itu Pak ya. Iya. Ini jadi channel limitnya itu digambar lagi jadi asimtot ya. Jadi ini kapan-kapan ini mendekati tapi nggak pernah kena gitu ya. Iya Pak. Tapi ya modulasi kita at least yang digambar ini tampaknya masih jauh ya dari limit ya. Makanya orang terus memikirkan berbagai hal dan yang paling canggih itu turbo coach dan turbo coach itu rada modern ya. Itu mungkin pas lagi zaman 3G mulai marak itu turbo coach itu diadopsi ya karena turbo coach itu tadinya dipakai untuk komunikasi-komunikasi ruang angkasa ya. Nah, tapi begitu pakai turbo coach ya kelihatan eh, masih ada ini kan perhitungan teoritisnya tadi berapa 11,2 dB ya perbaikan yang mungkin di mana itu tadi agak di bawah ya tapi turbo coach itu cuma bisa 10 dB ya. Jadi masih ada ya 1,2 dB-an lah ini ya yang mungkin masih bisa kita dekati ya. Tapi udah lebih tipis ya dibanding sebelumnya. Kalau nggak pakai turbo coach, pakai coding-coding yang lebih lemah ya, pakai Hamming block code atau pakai convolutional code kita masih jauh nih dari 10 dB-nya. Ini udah pakai coding yang paling kuat nih yang kita bisa ada sekarang. Udah rada deket ya ke arah kalau kita maksimum bisa 11,2 dB kali coding gain kita gitu ya. Tapi ya masih ada jarak ya. Jadi belum sampai ke batas itu. Mungkin juga nggak bisa ya karena mungkin secara fisik tetap harus ada spare tertentu ya. Karena kalau nggak berarti sistem kita melakukan engineering sesuatu mungkin yang terlalu mahal ya untuk kita realisasikan begitu. Ya, mudah-mudahan jadi kebayang sedikit ya betapa magicalnya dunia telekomunikasi digital itu dan betapa dengan matematika itu bisa kita telusuri ya paling sedikit batas-batasnya. Lalu ya kalau di kerjaan atau apa, nanti kalau orang bicara channel limit atau coding gain atau apa, ya kita udah punya ya intuisi-intuisinya yang orang bicarakan itu seperti apa ya. Tapi kebanyakan kalau bukan dalam kasus penelitian atau apa ya, kalau dalam praktikal sehari-hari pakai barang komersial di pasaran, orang nggak bicara pengen mendekati channel limit sih. Itu biasanya di dalam praktek penelitian atau riset ya orang bicara sama kayak kecepatan cahaya. Kapan sih kita mendekati kecepatan cahaya ya? Kita jauh banget dari kecepatan cahaya ya. Apakah itu bisa dilewati? Kalau Einstein benar ya kemungkinan besar nggak bisa begitu ya, deketin aja udah susah gitu ya. Dan kalau kita paksa juga mendekati maka ada fenomena-fenomena relativitas fisika itu yang muncul ya, panjang itu bisa mengembang, waktu itu bisa melambat begitu ya. Itu kan teori-teori Einstein itu menguraikan hal itu yang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita nggak alami ya karena kita jauh banget dari kecepatan cahaya ya bergeraknya ya. Nah, mungkin channel limit itu mirip kayak gitu juga sih. Di engineering kita yang normal ya kita jauh banget dari channel limit. Tapi kalau kita push ya pakai teknologi ruang angkasa atau apa ya kita mungkin agak dekat sih ke channel limitnya gitu. Iya Pak, baik. Oke, rasanya cukup ya untuk malam ini. Kecuali ada pertanyaan lagi yang sangat mendesak. Saya belum ada lagi sih Pak.
Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan aja, nanti recordingnya saya pasang di Learn seperti biasa supaya bisa untuk belajar kalau untuk ujiannya.